Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan serahkan kepada semesta tentang apa yang akan terbacakan untuk pembacaan kali ini. Oke, kalian boleh fokuskan pada kartu ini. Ya, aku akan mencoba menarik energi kalian tentang apa yang semesta ingin sampaikan ke kalian. Getting to know each other. Kalian harus mengenalnya terlebih dahulu, kalian harus lebih paham, lebih dikenali dulu gitu ya. Siapa yang harus kalian kenali di sini? Aku akan mencoba menarik energinya ya. Siapa yang perlu kalian kenali terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh? Aku lihat di sini siapa yang harus kalian kenali terlebih dahulu sebelum kalian melangkah lebih jauh. Oke, bottom of the deck adalah ada seseorang yang saat ini sudah berpisah ya dengan kamu atau sudah tidak bersamamu lagi. Kamu dengan dia ini sudah berpisah dan aku melihat di sini dia ingin datang lagi. Dia mau datang lagi ke arah kamu. Dia mau kembali lagi sama kamu. Bahkan di sini dia akan datang dengan sesuatu yang kamu harapkan selama ini. Misalkan selama ini kamu mengharapkan komitmen, ya dia akan datang dengan tawaran komitmen seperti itu. Kalau misalkan dia datang dengan niat untuk bertemu secara fisik saja dengan kamu, maka dia akan datang dengan datang secara fisik saja seperti itu. Jadi dia akan datang sesuai dengan apa yang selama ini kamu mau gitu ya. Kalau misalkan di sini pengen ada kejelasan, maka dia akan berikan kejelasan. Tapi hanya sebatas itu, pokoknya dia akan melakukan sesuai dengan apa yang kamu mau selama ini dari dia. Gitu ya, ada Knight of Swords. Oke, aku akan lihat lagi. Tuh, karena ketika kalian berpisah selama ini, ya entah udah berapa lama kalian berpisah nih, dia ngelihat sekarang kamu itu lebih menarik, kamu itu lebih cantik, kamu itu lebih ganteng, kamu itu lebih sukses, kamu itu lebih bahagia, atau everything apapun itu, ya, dia ngerasa kamu sekarang lebih menarik, sehingga sekarang dia itu pengen sehingga dia itu pengen datang lagi ke kamu karena ya itu tadi kamu mungkin sekarang lebih menarik, lebih cantik, lebih kaya, lebih sukses, lebih ganteng, lebih apalagi lebih menikmati hidup, lebih bahagia atau apapun. Intinya inner kamu itu terpancarkan gitu, inner kamu itu keluar gitu ya. Dan aku melihat bahwa dia bahkan ingin lebih dekat dengan kamu karena di sini kan aku lihat ada jarak yang cukup jauh juga di antara kamu dengan dia. Kalian mungkin LDR di sini, jadi mungkin dia pengen datang secara fisik atau mungkin keinginan kamu selama ini terhadap dia adalah ingin bertemu secara fisik, maka dia akan datang seperti itu. Ya, dia akan mengambil inisiatif untuk menawarkan sesuatu atau datang dengan sesuatu gitu ya. Dan aku lihat di sini ya aku lihat di sini akan ada perpindahan dari dia atau pergerakan dari dia. Cuman memang kamu berdealing dengan seseorang yang impulsif ya, orang yang ya suka-suka hati ya suka-suka hati, maka kadang inilah yang membuat dia ini suka hilang-hilangan gitu ya, karena sebenarnya dia pun sebenarnya tidak tahu kalau dia ini mau kemana sebenarnya, atau siapa yang ingin dia tuju sebenarnya pun dia nggak tahu gitu ya. Dia ini juga nggak tahu mau berada di mana, dia nggak tahu gitu.
Terus juga aku lihat di sini saking impulsifnya ya, dia ini suka berpindah-pindah, mungkin bahkan nggak cuma tentang percintaan yang suka pindah-pindah, mungkin pindah-pindah ke lain hati, nggak cuma percintaan, bahkan dalam karir pun begitu, suka gonta-ganti kerjaan, suka keluar masuk institusi, perusahaan seperti itu ya. Jadi orangnya memang impulsif itu secara keseluruhan gitu ya, dia kayak nggak tahu arah tujuan hidup dia dan siapa yang ingin dia mau, yang dia inginkan menjadi pasangannya pun dia itu masih bingung kalau aku lihat di sini ya, masih tidak tahu harus ke siapa, harus kemana seperti itu. Kemudian di sini ada judgment. Dan aku melihat bahwa saat ini energi dia itu kayak menunda-nunda karena memang masih ada keraguan dalam diri dia untuk memutuskan apakah dia harus lanjutkan hubungan dia dengan kamu atau berakhir saja, seperti itu ya. Jadi saat ini tuh dia masih bingung, bahkan aku melihat dia ini karena pernah mendengar isu-isu desas-desus yang tidak menyenangkan tentang kamu, makanya di sini juga dia masih bingung mau maju atau mundur aja kayak gitu di hubungan ini ya. Dan aku lihat juga dia ini tuh masih cari-cari bukti lah ya sebelum nantinya akan melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu keputusan gitu. Terus juga aku lihat di sini mungkin juga pernah dia ini terhasut sampai-sampai memfitnah ya. Pokoknya gini, ada isu-isu tentang kamu gitu ya, dan itu sebenarnya fitnah dan tuduhan palsu gitu, dan dia terpengaruh gitu ya, sehingga ya makanya saat ini tuh dia masih ragu mau datang lagi atau mau mengakhiri saja hubungan ini gitu. Dan aku lihat juga ada masalah ya, masalah yang disebabkan oleh kegagalan dalam mengambil pelajaran dari masa lalu. Jadi misalkan di sini dia dulu pernah selingkuh nih, terus itu dia udah kena deh ya, misalkan karena dia selingkuh ya udah akhirnya kamu memilih untuk mundur ya, dia tersakiti tuh karena dia ditinggalkan oleh kamu, tapi dia tidak pernah mengambil pembelajaran dari itu. Nah nanti dia datang lagi ya, datang itu bukan dengan perubahan gitu, tapi ya karena dia rindu, dia mungkin juga datang itu setelah sekian lama, mungkin sudah berbulan-bulan ya, baru nanti dia datang lagi. Tapi apakah dia mendapat pembelajaran dari apa yang dulu pernah kamu lakukan atau dia lakukan ke kamu? Enggak, aku lihat di sini. Jadi aku lihat ada situasi yang mungkin berulang-ulang terjadi. Sesuatu itu adalah sesuatu yang toksik. Ya misalkan ya perselingkuhan yang berulang kali, ya putus nyambung dengan kamu, on off ya gara-gara perselingkuhan yang dia lakukan. Dia karena dia nggak belajar dari masa lalu. Dan aku melihat bahwa kalian juga selama ini tuh nggak terlalu dekat ya, ternyata mungkin komunikasinya juga jarang, atau ya karena LDR ini juga jadi nggak terlalu dekat gitu ya. Dan ya kalau aku lihat sih sebelum dia datang ke kamu, pelajari dulu ya apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu, dan ketika nanti kalau misalkan dia datang itu juga harus kamu perhatikan sebenarnya niat dia datang itu mau ngapain gitu. Nah dan dia juga, aku melihat sebelum dia datang ke kamu dia juga sedang mempelajari situasinya ya, sedang mempelajari apa yang dulu pernah terjadi ya. Misalkan dia pernah selingkuhin kamu ya, dia belajar, dulu aku pernah selingkuhin kamu sama si A, si B, si C, terus kamu marah kan sama aku, terus tapi setelah sekian lama kamu memaafkan aku lagi, tapi aku ini udah selingkuhin kamu sampai misal 10 kali loh, apa iya ya kali ini kamu akan memaafkan aku? Nah itu ya, saat ini dia mempelajari itu ya, mempelajari kamu. Dan ya mungkin saat ini pun dia masih sering stalkingin kamu, ngelihat dari reaksi kamu, tindakan kamu, apakah kamu memang sudah move on, apa kamu sudah memaafkan dia, apa kamu sudah tidak marah, seperti itu ya. Dan sebenarnya si dia ini tuh pengen banget menghubungi kamu, pengen nelpon kamu, cuman dia ini terlalu malu sama kamu ya, dia malu, dia merasa bersalah, dia merasa nggak enak, dia merasa menyesal atas tindakan dia yang dulu pernah dia lakukan ke kamu. Jadi untuk sekarang kalau aku lihat dia sedang mencoba berjuang untuk mengalahkan ya,
mengalahkan rasa ketidakpercayaan diri dia, mengalahkan rasa malu, rasa takut dia, yang mana saat ini masih menghentikan dia untuk melakukan pergerakan atau datang lagi ke kamu, seperti itu ya. Jadi saat ini aku lihat sedang ya berusaha untuk meyakinkan diri dia, memberanikan diri dia untuk datang lagi ke kamu, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada Queen of Cups. Dan untuk saat ini aku lihat memang dia ada di periode sedang memenuhi kebutuhan dia dulu ya, melakukan pengasuhan dalam diri dia dulu, mencoba untuk stabil dulu secara emosional agar dia memahami tentang keinginan dia, kebutuhan dia, seperti itu ya. Terus juga aku lihat di sini karena memang hubungan ini itu berpengaruh pada atau bergantung pada keterbukaan dan kejujuran dari si dia tentang diri dia sendiri, tentang perasaan dia terhadap kamu, seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan di sini dia percaya diri untuk mengungkapkan kejujuran ke kamu atau mengungkapkan keterbukaan ke kamu, maka hubungan ini pun mungkin akan bisa membaik gitu ya. Jadi sebenarnya dia tahu itu, dia tahu bahwa kalau misalkan mau kembali lagi ke kamu berarti dia harus bisa jujur dan terbuka gitu ya. Nah, untuk bisa berani jujur dan terbuka itu kan butuh kepercayaan diri, butuh mental yang kuat gitu ya. Nah, seperti itu. Sedangkan aku lihat di sini mungkin dia masih menata keberaniannya itu. Gitu kalau aku lihat di sini ya. Apalagi kalau aku lihat kan di sini orangnya itu pendiam ya, orangnya pendiam, orangnya pemalu. Tapi sebenarnya dia ini orang yang sangat berbakti pada keluarga, pada orang tua. Orangnya juga sebenarnya bisa setia kok ya. Dia juga punya sikap yang bijak ya, orangnya baik hati dan juga orang yang penuh kasih sayang. Bahkan dia ini seorang yang pendengar yang baik. Dia ini seorang pendengar yang baik ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang curhat gitu ya, dia ngedengerin dengan baik gitu. Bahkan dia bisa memberi bahu dia untuk untuk menangis bagi teman-temannya gitu ya. Jadi kayak apa sih? Ya tempat sandaran gitu ya, tempat sandaran. Kayak gitulah pokoknya. Jadi seperti itu keadaannya. Jadi kalau aku lihat sih ketika nanti dia datang, sebaiknya kamu analisa dulu. Dia ini datang mau ngapain? Kamu tanya dulu, dia mau ngapain? Kamu pahami dulu apa niat dia ketika dia datang ya. Karena kalau aku lihat di sini kan untuk sekarang energi dia itu masih ragu, masih bingung, masih bimbang kayak gitu. Juga masih ada rasa ketidakpercayaan diri. Ya, jadi pastikan ketika nanti dia datang itu dia sudah percaya diri, dia sudah mampu ya, mampu untuk memberikan pernyataan kejujuran, keterbukaan ke kamu kayak gitu. Berani untuk menghadapi kamu. Jadi jangan mencela-mencela lagi kayak gitu. Ini maksudnya ya. Jadi pastikan ketika dia datang kamu pahami dia maunya apa gitu. Dia mau ngapain ke kamu gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, nggak ada yang mau keluar. Ada dragonfly di sini. Aku melihat kayaknya mulai dari sekarang dia sedang bersikap untuk ringan hati ya, ikhlas gitu, menerima apapun yang saat ini terjadi, situasinya seperti apapun saat ini dia sedang mencoba ya mengikhlaskan. Terus itu mencoba untuk menerima apapun yang terjadi. Terus itu juga aku melihat di sini ya dia juga sedang mencari-cari tahu tentang hal-hal yang memang harus dia tahu gitu loh, hal-hal yang memang harus terungkap gitu saat ini ya, dan mulai beradaptasi dengan situasinya sekarang, apapun itu dicampakkan oleh kamu, dicuekin oleh kamu, atau bahkan mungkin ya sudah tidak ada bayang-bayang kamu lagi di kehidupan dia, atau sudah tidak ada lagi kamu di kehidupan dia, dia harus bisa menyesuaikan itu
Ya, jadi saat ini dia sedang menyesuaikan itu semua. Karena kalau aku lihat di sini banyak yang berubah, yang terjadi di antara kamu dengan dia dan di hidup dia dan juga di hidup kamu. Ya, aku lihat di sini banyak yang berubah ternyata, yang tadinya dulunya kamu bucin banget, posesif banget sama dia. Sekarang udah nggak lagi, kamu sudah masa bodoh, kamu sudah menghindari dia, kamu sudah pergi jauh dari dia gitu ya. Dan dia yang tadinya selalu menerima kebaikan kamu, perhatian kamu, ketulusan kamu, sekarang sudah tidak dia rasakan lagi, aku lihat di sini. Dan ya perubahan ini ya harus dia rasakan, harus dia terima gitu ya. Terus itu juga yang tadinya kalau misalkan dia lagi sedih ya, kamu selalu ada di sisi dia, kamu selalu memperhatikan dia gitu ya, menanyakan tentang dia gitu. Nah ini sekarang udah nggak lagi gitu, dia udah nggak ngerasain itu lagi dari kamu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia butuh healing dulu ya, bahkan mungkin kamu pun butuh healing saat ini ya. Jadi sebenarnya kamu dengan dia sama-sama mencoba untuk healing, mencoba untuk melepaskan kekecewaan, ketakutan, ketidakberanian ya, apalagi apapun yang mengganggu perkembangan perubahan dalam hidup kalian ya, kalian sedang coba untuk lepaskan itu ya, penghalang-penghalang itu aku lihat di sini. Jadi seperti itu ya, dia aku melihat di sini akan datang ke kamu, tapi untuk kali ini kayaknya dia lagi fokus dulu dengan penyembuhan atau healingnya dia dulu gitu ya, dia healing dulu aku lihat di sini. Oke, kira-kira kapan sih dia akan datang menghampiri kamu ya, agar kamu bisa mempersiapkan nih ya, mempersiapkan diri. Oke, kita lihat kapan sih dia akan datang ke kamu. Four of Swords. Sekitar sebulan lagi ya, atau dikira-kira di tanggal 4, tanggal 13, tanggal 22 atau tanggal 31 ya. Di tanggal-tanggal itu mungkin dia akan datang ya. Jadi itu perkiraan ya, perkiraan, tidak semua akan pas banget ya datangnya pada tanggal-tanggal itu atau sebulan kemudian, bisa jadi di bulan ini di tanggal 14 tanggal 13 karena setiap energi orang beda-beda. Jadi kalian nggak usah dibuat pusing ya, toh kalian juga nggak usah nunggu-nunggu dia banget. Kalau memang dia ingin datang maka dia akan datang kok. Jadi nggak usah buang-buang waktu kamu hanya untuk menunggu dia. Fokuskan saja dulu dengan kehidupanmu, itu akan lebih baik dan lebih perkuat instingmu tentang menilai seseorang ya. Karena kalau aku lihat di sini mungkin kendala dari kamu, kenapa selalu disakiti orang lain, kenapa kamu selalu dibohongi orang lain, ditipu orang lain, diselingkuhi orang lain, itu karena kamu kurang dalam menilai. Ya, kamu mungkin selama ini selalu berpikir positif tentang orang. Semua orang di dunia ini baik gitu. Sehingga kamu selalu percaya dengan mereka. Akhirnya taunya ya zong kayak gitu ya. Jadi cobalah untuk memperkuat lagi instingmu tentang menilai seseorang. Ya, karena di sini semesta berkata kamu harus bisa mengenali dulu orang-orang atau mengenali dulu apapun yang ingin datang ke kamu. Jangan semuanya langsung di welcomein semua. Oke, welcome nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lebih dalam dari itu. Gitu ya, sebelum kamu menilai dia ini niatnya mau apa, dia ini datang ke kamu mau ngapain, itu harus dinilai dulu karakternya seperti apa, orangnya seperti apa. Seperti itu ya, tujuannya mau apa, niatnya mau apa, semuanya harus dinilai. Oke? Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu aja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, ciri-cirinya sama orangnya ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke? Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.